Halo Sobat Kampus Nesia, apa kabar? Kita kembali bersama Kampus Nesia. Terima kasih untuk yang sudah nonton konten kita di channel YouTube Kampus Nesia. Dan di kesempatan kali ini kami akan sharing tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu 8 tips sukses mengerjakan skripsi agar tak menakutkan. Konten ini merupakan versi video audio dari artikel kita di kamusnesia.co.id yang ditulis oleh Mbak Rizka. Mbak Rizka ini baru aja lulus fresh graduate dari Undip, jadi tipsnya tentang mengerjakan skripsi agar nggak menakutkan masih sangat fresh. Oke, buat teman-teman, kami akan bacakan. Skripsi merupakan langkah atau tahapan paling akhir bagi mahasiswa sebelum menyelesaikan masa studinya. Saat ini, skripsi masih menjadi satu hal yang menakutkan bagi sebagian mahasiswa. Benar nggak nih ya? Tidak sedikit mahasiswa yang menyerah, bahkan mundur ketika mengerjakan skripsi yang tak kunjung selesai. Tapi sebenarnya skripsi itu tidak semenakutkan yang dibayangkan loh. Berikut adalah beberapa tips agar skripsi berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat waktu. Yang pertama, pilih tema atau judul skripsi yang tepat. Sebelum melakukan penelitian atau penyusunan skripsi, tentunya sobat harus menentukan lebih dahulu tema dan judul penelitian yang akan dilakukan. Pilihlah judul atau tema yang sederhana dan sanggup untuk kita kerjakan. Karena percuma kan kalau pilih tema atau judul yang terlalu sulit, tapi kita nggak sanggup untuk mengerjakannya. Yang kedua, konsultasi dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing adalah orang yang akan membimbing dan membantu kita pada saat penelitian hingga penyusunan skripsi. Komunikasi dengan dosen pembimbing merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pengerjaan skripsi. Cobalah untuk konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 1 minggu 1 kali. Kalau bisa, konsultasi segala sesuatu mengenai penelitian yang akan kita lakukan, mulai dari pemilihan tema, pembuatan judul, pemilihan metode, dan lain-lain. Selain itu, sobat juga harus melaporkan setiap progres yang kita lakukan kepada dosen pembimbing demi kelancaran skripsi. Jadi, komunikasinya dijaga ya guys. Yang ketiga, banyak membaca jurnal penelitian, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, akan sangat membantu kita dalam proses penelitian hingga penyusunan skripsi. Jurnal-jurnal tersebut dapat menjadi referensi dalam pemilihan tema, penentuan metode penelitian, pengolahan data, dan pembanding dari penelitian yang akan kita lakukan. Banyak-banyaklah membaca jurnal atau membuat review jurnal yang telah dibaca. Minimal 3 jurnal per minggu. Wah, semakin banyak referensi akan semakin memudahkan kita dalam menyusun skripsi. Yang keempat, arsipkan file dengan baik. Nah, ini penting guys. Sorry jadi belibet. Pengarsipan file yang baik akan memudahkan kita untuk menemukan data-data yang kita butuhkan ketika diperlukan. Buatlah folder untuk masing-masing bab. Folder tersebut dapat diisi dengan jurnal referensi, data hasil penelitian, draft skripsi yang telah kita buat. Tujuannya adalah agar file-file tersebut tidak tercecer dan mudah untuk dicari atau ditemukan. Hal ini akan sangat membantu ketika ada revisi draft dari dosen pembimbing. Dan berikutnya nih, salah satu yang penting dan kadang nih, amit-amit ya, jangan sampai terjadi, backup file secara rutin. Usahakan selalu backup file dengan cara mengunggahnya ke Google Drive setelah sobat mengerjakan sesuatu, baik mencari jurnal, mengolah data, atau menyusun draft skripsi. Hal ini dilakukan untuk antisipasi jika sewaktu-waktu laptop atau komputer kita bermasalah, sobat masih menyimpan
file backupnya di Google Drive. Nggak mau kan, kita sudah susah payah nyusun skripsi tapi filenya hilang gitu aja. Atau kalau enggak juga bisa nih di save ke apa istilahnya, hard disk eksternal. Nomor 6. Save as hasil revisi dari dosen pembimbing. Biasakan ketika sobat mengerjakan revisi dari dosen pembimbing, save as hasil pekerjaan kita menjadi file yang baru. Tujuannya adalah untuk membandingkan draft skripsi sebelum dan sesudah direvisi, memudahkan dalam proses revisi selanjutnya. Berikan nama file tersebut sesuai dengan tanggal urutan revisi. Misalnya nih, revisi 1 tanggal 14 November 2022 dan seterusnya. Jadi kalau ada meme tentang skripsi revisi titik 1, revisi titik 2, revisi banget fix bismillah. Itu valid ya guys, dan itu bukan karena lebay tapi ya salah satu manfaatnya seperti dijelaskan di poin nomor 6. Yang ketujuh, pahami apa yang sobat tulis. Segala sesuatu yang sobat tulis di skripsi harus dapat dipertanggungjawabkan isinya. Jangan sampai nih tidak tahu atau tidak memahami apa yang kita tulis sendiri. Pada saat sidang skripsi, dosen penguji atau pembaca skripsi akan membaca skripsi yang kita buat dengan sangat teliti dan pertanyaan yang diajukan mengacu pada apa yang telah kita tulis di skripsi. Gunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami agar siapapun yang membaca dapat mengerti maksud dan tujuan dari skripsi yang kita buat. Dan yang kedelapan adalah sabar, tekuni, dan hadapi. Walaupun proses skripsi kita tidak berjalan sesuai ekspektasi, sabar guys, semua orang memiliki proses dan masalahnya masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap sabar dan tekun dalam mengerjakan skripsi. Percaya deh, sesulit apapun skripsi kita, asalkan kita tekun, bekerja keras, pasti akan selesai. Jangan pernah menyerah, apalagi mundur karena langkah kita sudah sejauh ini. Jadi hadapin aja, percaya diri dengan kemampuan kita. Seperti lagunya The Massive ya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, kira-kira itu tadi teman-teman sobat Kampus Indonesia 8 tips yang bisa kita terapkan dalam mengerjakan skripsi. So, sebagai penutup nih, tetap semangat dan jangan menyerah, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya, ini adalah versi audio dan video dari artikel yang ditulis oleh Kak Rizka Indra. Dan teman-teman bisa membaca tulisan beliau yang lain di website kampusnesia.go.id. Oke, demikian konten kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa untuk kunjungi kampusnesia.go.id, like video ini, share, dan juga berikan komen. Sampai jumpa.